Rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, dan bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah ridhoi. Salawat serta salam semoga terus kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang terus membela berjihad untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Baik, pada pertemuan kali ini bagaimana kabarnya? Ibu, bapak sehat? Alhamdulillah. Dan bagi sahabat DM dimanapun anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, supaya lebih bermanfaat waktunya, kita akan masuk mulai untuk tema hari ini. Kita akan membahas tentang upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-19. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, mata kita, dan pendengaran kita untuk menyimak yang akan disampaikan. Insya Allah hari ini akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillah. Yuk kita mulai ngaji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah ngasuh ngajian subuh Masjid PP Taqwa Darul Mutakin, para jemaah sekalian yang ikut ngaji bareng online melalui TV DM by Facebook DM streaming. Ahlan wa sahlan. Daramang sehat bu? Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbul Alamin. Allah masih memberikan usia panjang, sehat walafiat, terutama yang kita syukuri para bapak dan ibu, para santri semua. Ya, Allah masih menetapkan keimanan pada dada kita hingga kita bisa tetap istiqomah memenuhi segala perintah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, lanjut dengan tadarus Al-Quran dan kajian hari ini. Semoga umur yang kita manfaatkan ini, kalaupun mungkin tinggal sisanya yang kita tidak tahu sampai kapan sisanya ini, Allah menjadikan umur yang barokah, umur yang penuh manfaat, umur yang penuh dengan ibadah, ketaatan, hingga ketika Allah mewafatkan kita, wa tawaffana ma'al abrar, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.
Baik, terima kasih orang Sukabumi juga terima kasih yang ditunggu-tunggu katanya pengajian ini, karena ini sangat penting. Kita baru satu pertemuan ya, yaitu mentadaburi maksud saya bacaan dalam sholat. Waktu yang lalu kita sudah mengkaji tentang takbiratul ihram, yang kedua tentang doa iftitah, baik dalil-dalil rujukannya, hadis-hadis yang sahih maupun tekstual doanya. Nah, sekarang kita masuki nomor 3. Ini yang lalu Pak, ada baiknya kita baca bareng-bareng ya, seperti biasa per kata supados lesang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku, wa baina dan di antara, khotoyaya kesalahanku, kama sebagaimana, ba'atta engkau jauhkan, baina antara, al-masyriqi timur, wal maghrib. Punten, kipas dimati, kipas yang di belakang dimatiin. Yang kedua maaf kita gabungkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan di antara kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Yang kedua, Allahumma ya Allah, naqini bersihkanlah aku, min dari, khotoyaya kesalahanku, kama sebagaimana, yunakos dibersihkannya, saubu pakaian, abyadu yang putih, min dari, danas kotoran, supaya tidak tanggung. Ini digabung aja ya, kama sebagaimana, yunakos saubul abyadu minad danas, dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Gabung. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunakos saubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Yang ketiga, Allahumma ya Allah, iksilni bersihkanlah aku, min dari, khotoyaya kesalahanku, bil ma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barod dan, kalau ada semacam sukun di depan baiknya kita langsung aja ya, supaya tidak kagok. Allahumma gsilni, nah gitu ya. Kalau dipotong bisa aja Allahumma gsilni, tapi kagok. Gabungkan, Allahumma gsilni min bil ma'i wasalji wal barod. Ya Allah, bersihkanlah dari kesalahanku dengan air dan salju dan embun. Rawahu muttafaqun alaih, hadis sahih muttafaq. Coba santri, ada yang hafal? Tok. Boleh semua ke depan lah, atau mau salah seorang boleh. Iya, jangan dilanjutkan dulu, jangan hafal mah. Boleh, siapa yang mau? Obi. Sini Bi. Sok. Ces ya. Sok, hadap sana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama yunaqqas. Nah aja yunaqqas wae. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta
masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotaayaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, Kang artinya bisa artinya apa kata? Lihat ke depan aja kalau belum hafal. Sok. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina dan di antara khotoyaya kesalahanku kama sebagaimana Ya. Terus baina antara masyriqi timur wal maghrib dan barat. ya. Allahumma ya Allah, naqqini bersihkanlah aku min dari khotoyaya kesalahanku Ya. kama sebagaimana Ya. yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Nggak pakainya, dibersihkan nggak ada hu. Sebagaimana pakaian yang putih dari kotoran. ya. Allahumma Gabung. sirri ya Allah, bersihkanlah aku Ya. min dari khotoyaya kesalahanku bil ma'i dengan air wasadi dan sabun wal barad. Alhamdulillah, hebat mewakili bapak-bapak ya. Insya Allah Pak, terus ulang-ulang ya, nanti juga hafal. Baik, nah sekarang insya Allah kita akan kaji 3 poin. Poin ketiga ta'awuz, 4 Al-Fatihah, 5 Amin. Kalau waktu cukup ya. Dan sebelum lanjut, alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jemaah Haji DM tadi subuh, sebelum salat subuh, alhamdulillah sudah tiba. Dan sekarang semua sudah pada pulang membawa koper bawaan masing-masing ke rumahnya masing-masing ya, termasuk pembimbing Ustaz Yayat. Kita doakan semua jemaah Haji DM 2025 dan pembimbingnya Ustaz Yayat dan semua keluarganya yang baru pulang, senantiasa Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan, kenikmatan, dan meraih ibadah haji yang mabrur. Juga terima kasih kepada tim pasukan hijau DM yang sigap dari pukul 12 malam sudah datang ke Pusdikjas Baros Cimahi untuk mengurus koper para jemaah. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zanban maghfuran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai poin ketiga, ta'awud. Apa itu ta'awud? Nih kita lihat rujukan ayatnya dulu. Quran surah An-Nahl ayat 98. Diulangi. Jadi kenapa kita harus berta'awuz Pak setelah membaca naon Bu? Tuhnya membaca doa iftitah, tidak langsung Al-Fatihah. Harus tahu dulu. Makanya saya pisahkan itu poinnya itu. Nomor 3 ta'awud, baru 4 Al-Fatihah. Karena ta'awud bukan bagian dari Al-Fatihah. Ayatnya khusus dah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana. Ya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, baik itu membaca ketika dalam sholat maupun tadi ya di luar sholat, apapun kalau yang dibaca itu Al-Quran, Allah memerintahkan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yakni dengan membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Yuk kita lihat sekarang kalimatnya.
A'udzu, yo. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cek, naon Bu? Nah, ulang. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari godaan setan yang terkutuk. Gabungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang. Nah, kenapa kita mesti bertawud? Ingat, setan itu 24 jam non-stop tara sare setan mah. Tara nunutan si setan mah. Standby terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaannya selalu saja ya, membisikkan jahat ke dalam dada manusia. Ya, apalagi ketika kita ngaji, ketika sholat, ketika ibadah. Maka itu termasuk ketika baca Al-Quran, baru satu ayat heuai 20 kali banyak. Nggak usah halaman mah tibra. Makanya awali dan ta'awuz ya. Baik. Yang keempat, setelah ta'awud membaca apa? Al-Fatihah. Nah, kita akan gali kenapa kita mesti baca Al-Fatihah. Ini dalilnya Pak. Ya, keterangannya. Jadi semuanya ini sudah ada dalam buku yang kami siapkan. Bukunya udah selesai. Hanya belum dibagikan. Nanti kalau udah selesai, hafal dibagi hadiah. Nggak usah dibeli, asal hafal lah. Berat ini. Ya, kenang-kenangan nanti ya. Hurufnya gede-gede lagi, nggak usah pakai kacamata. Ini dalilnya Pak. Ya. An Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Syamit, semoga Allah melimpahkan keridhoannya kepadanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri hafalkan hadis ini ya. La sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang yang lam yakra bi ummil Quran, yang tidak membaca ummul Quran. Apa ummul Quran? Apa arti ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut ummul Quran? Disebut ibunya Al-Quran. Berarti lainnya anak namanya, anaknya ibunya. Bukan begitu maksudnya, karena Al-Fatihah itu isi dan maknanya subhanallah mewakili semua isi Al-Quran. Jadi kalau ingin memahami Al-Quran, sebetulnya kalau kita paham Al-Fatihah dengan tafsir yang detail, itu insya Allah sudah mewakili Al-Quran secara keseluruhan. Disebutnya Ummul Quran. Begitu ya. Baik, jadi hadis ini menerangkan dengan tegas dan jelas, la sholata liman, tidak ada sholat. Maknanya tidak diaku sholatnya, tidak sah sholatnya. Siapa? Liman lam yakra bi ummil Quran, dan hadis yang lain, yang lam yakra bi fatihatil kitab, yang tidak membaca pembuka kitab. Apa itu? Al-Fatihah juga. Di setiap sholat, setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah, kecuali kalau berjamaah, imamnya dijaharkan bacaannya ya,
Allah menyatakan fastami'u lahu wa anshidu la'allakum turhamun, bukan membaca. Kalau imam dikeraskan, tugas kita bukan membaca. Fastami'u lahu, dengarkan dengan baik. Wa anshidu, perhatikan isi maknanya. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Subuh tadi misalnya, imam baca Fatihah, ngupingkeun we, saya menyimak. Lanjut surat, ngupingkeun, saya menyimak. Ya, kalau sholat duhur, asar, siang hari, karena syir, imam baca Al-Fatihah, kita pun baca Al-Fatihah. Imam baca surat, kita pun baca surat. Apa masih sama apa suratnya? Mam, masa naon kek? Tuh bebas sama. Sumakromatas saromaka minal Quran. Bacalah yang mudah, yang hafal aja, ya. Jelas ya? Baik, hadis yang kedua. Wa an Nu'aim al-Mujmir radhiyallahu anhu, dari Nu'man al-Mujmir, beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah baqara." Aku pernah sholat, kata Abu Nu'aim, di belakang siapa? Abu Hurairah. Itu sahabat senior, Pak. Kalau beliau berdiam di rumah Rasul, sampai beliau seringkali tidur di depan kamar Rasul, supaya kalau keluar atau di depan pintu rumah Nabi hayang katincak, Pak. Isabat mah kulun mate di paeun pantau Nabi naon hayang katincak ku Nabi, urang mati balik tidur pasti cari tempat yang aman, mung kaganggu. Kenapa? Karena Nabi suka bangun malam. Kalau bangun malam, beliau keinjak, beliau juga ikut bangun, ikut sholat. Wah, hebat ya. Nah, Baqarah saat itu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Al-Fatihah yang dibaca itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Quran, dan beliau membaca ummul Quran hatta iza balago, sampai pada bacaan waladhdallin, 6 harokat, lamnya ditajwid. Faqala, beliau berkata amin, a-nya 2 harokat, tong panjang teuing, Pak. Ya, mad badal, a 2 ketukan, amin, minnya boleh 4, boleh 6, jangan terlalu panjang a-nya. Ya, wa yaqulu, ya, kul 5 sajada, kemudian beliau membaca takbir ketika sujud, wa idza qama minal julusi faqala Allahu akbar, dan seterusnya. Tidak saya jelaskan detail karena kita sedang membahas tentang Al-Fatihahnya saja. Nah, jadi Al-Fatihah ini dimulai dari apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Cara membacanya ada 2 macam, boleh dijaharkan, boleh disirkan. Apa jahar? Dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, perlahan. Yang harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada etong subhanallah. 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 Naon? Ngalihat imam katukan, naon bismillah? Mana bismillah? Artinya imam disirkan. Boleh gitu? Boleh. Macam di Masjidil Haram di Nabawi disirkan itu. Kemudian baca surat pun boleh, basmalahnya dijaharkan, boleh disirkan. Kalau membaca ayat surah-surah ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, mana bismillahnya dibaca, tapi disirkan. Yuk kita mulai. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani. Suaranya keluarkan Pak, biar terlatih nanti vokalnya lisan ya. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki, yang merajai. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan. Iyyaka, tasydidnya harus tebal. Iyyaka, bukan iyaka ya, matahari itu. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami mengabdi. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Palinternya, alhamdulillah. Hebat palinter ya. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami. Asyirata, ke jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Syirata, yaitu jalan. Allazina, orang-orang yang. An'amta, kali amta kali. Satu ai nun ya, satu mim. An'amta, satu yang pertama alif, yang kedua ain, berbeda. An'amta, an'amta, engkau beri nikmat kepada. Alaihim, atas mereka. Gabungkan. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu alhamdulillah. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Gabung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai atas mereka, dan bukan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Aduh, sampai Ustaz nawayana we. Imah contoh, banyak contoh, nanti di rumah diulang-ulang sampai ngadawe ngalamu di batang tiktokan yo. Baca ieu tuh bagi ibadah dapat pahala, di kerjaan, istirahat. Pokoknya fotokopi ini bawa-bawa ke mana? Baca terus ya. Baik. Nah, yang kelima membaca amin. Ya, mana hadisnya nih? Ya, hadis 222 Bulughul Maram min Adillatil Ahkam an Nu'aim. Tadi udah ya. Beliau menyatakan Nu'aim al-Muzmir, beliau berkata, "Sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu an." Beliau, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagu waladdallin faqala amin. Jadi amin ini intinya dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Dalam sholat Pak ya, dalam sholat. Di sholat nggak ada perintah ya, kalimatnya sholaitu waro'a abdur, ketika aku sholat di belakang Abu Hurairah ya.
ketika imam membaca dalam hadis yang lain, idza qala al-imamu wal maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ya. Apabila imam membaca Al-Fatihah sampai kalimat terakhir waladdallin, maka faqulu, katakan oleh kalian, siapa itu? Makmum, amin. Tidak ada kalimat pengantar sebelumnya. Kasuayanya. Jangan waqulu wal maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tidak ada kata pengantar dan tidak ada kata-kata sesudahnya. Amin hungkul. Teu make hungkul deui. Amin hungkul henteu. Amin tok, teu make tok deui. Ya, suka ada. Allahumma gfir, amin nggak boleh. Kenapa? Karena contohnya seperti itu. Baik, amin. Yuk, A-nya 2 harokat, minnya 4 lah minimal ya. Yuk, amin. Nah gitu. Kali barudak sepanjang ting amin, nggak boleh itu, kepanjangan itu. 2 harokat aja. Amin. Ya, terpanjang ting imam cangkeuleuh untuk baca surat. Kayaknya tong gancang deui nya. Amin langsung surat, kasih jeda ya. Amin. Wadduha tahu lagi dah. Biar tenang dulu, ada jeda dulu biar tuh manina. Baik, sampai sini alhamdulillah kajian kita selesai. Yuk kita dialog. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya, baik di dalam tema ataupun di luar tema. Insyaallah. Haji. Alhamdulillah petugas hijau udah pulang ya. Alhamdulillah. Terus beres Kang Kurnia. Mangga Pak Haji. Kajian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya pengalaman pribadi nih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya ikut berjamaah sholat maghrib. Ya. Nah, pada rakaat kedua bisa fokus karena kan mendengarkan imam yang dibaca imam. Ya. Tiba ke rakaat ketiga Pak Ustaz, saya lupa baca Al-Fatihah karena fokusnya main goes. Oh. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, apakah saya harus melakukan sujud sahwi? Tapi kapoho Al-Fatihah kumaha teh? Aimut kana goes. Iya. Masya Allah. Treknya tanjakannya berat enggak gitu jadi ke. Oh gitu. Pak Haji. Nah, pertanyaan kedua Pak Ustaz, kalau setelah selesai sholat kan langsung berzikir Pak Ustaz. Ya. Tapi di salah satu masjid kan ada yang ribuan bisa salaman, itu bagaimana Pak Ustaz? Apa saya salamnya harus saya terima atau menghindar Pak Ustaz? Itu aja pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dengan singkat ya, biar nanti banyak yang bertanya. Yang nonton, alhamdulillah terima kasih Pak Lukman Nur Hakim di Sukabumi. Nanti kita terima kasih, kita akan seperti dakwah di Sukabumi insyaallah ya. Nanti Pak Lukman Hakim mangga langsung komunikasi dengan Pak Haji Ujai. Alhamdulillah. Hui mah aduh kok karesep. Ya. Terima kasih. Yang lain-lainnya terima kasih. Silakan tulis di kolom komentar ya yang mau nanya. Sahabat kita yang di luar nanti Kang Ustadz Dendi akan membacakannya. Baik, yang pertama, nah itu bukti bahwa syaitan itu betul-betul sangat licik, sangat lihai. Setingkat Paji Endang saja kagoda pohok maca Al-Fatihah. Okat kahiji kedua maghrib dengar imam kan, ketilu pleng ngagoes kalembang. Wah, nanjakna kumaha kabayang. Di mana ngabuburna yeung 4 tahun ye. Allahu Akbar. Apa yang harus dilakukan? Untung berjamaah. Ya, masih tertolong oleh imam. Jadi bacaan makmum adalah bacaan imam. Ada hadis yang seperti itu. Ya.
Ya karena kita berjamaah insya Allah ketika kurang khusyuk dan sebagainya tercover. Tapi ya tentu saja kita kurang mendapatkan pahala, kurang mendapatkan keutamaan. Kalau sendirian wajib ya, sejatain melakukan sujud sahwi. Karena berjamaah tercover oleh imam. Itu pentingnya berjamaah itu begitu. Sudah mendapatkan bisab'in wa isrin, pahalanya 27 kali lipat, juga bacaan tercover oleh imam. Ya. Satu. Yang kedua, tadi ya. Pak Sadandi tadi apa? Yang kedua? Oh, selesai sholat bersalah. Ini memang sudah jadi adat di kita ya. Pasti ditoelan. Pak. Apakah mesti ditolak? Cicing doang heula engke. Ya, kita pun adab santun ya. Ada orang noel salaman terima aja. Ya, kembali ke doa. Hanya sunnahnya habis sholat itu bukan salaman. Pansyarofan nas rasul menghadap jemaah istighfar 3 kali. Astagfirullah, bukan astagfirullahaladzim. Ya, sunnahnya begitu. Astagfirullah, bukan astagfirullah 3 kali, bukan lagi. Baca 3 kali. Allahumma tassalam dan seterusnya. Dikir, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu nih 1, 2, 3, subhanallah. 5 kali 3, 15. Ulang lagi. 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. Yang 3 subhanallah. Ya, Abu Dawud memang yang paling baik segala sesuatu dengan tangan yang kanan. Kemudian berikutnya tahlil. Yuk sama-sama yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in gufirat khatayahu walau kanas misla jabalil bahr. Kalau kita lakukan habis sholat pagi seperti dikir tadi, akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan kalaupun sebanyak buih di atas air laut. Masya Allah. Makanya Pak Kadek, jemaah daim harus betul-betul disiplin. Jemaah sekalian yang menonton disiplin. Habis sholat, waalaikumsalam gajeng. Lebar Pak. Gufirat khotoyahu walau kanas misla, kesalahan kita dihapus kalaupun sebanyak buih air laut. Masya Allah. 5 kali sholat fardu, 5 kali dzikir, 5 kali pula kita mendapat jaminan dosa kita hapus. Tuh, makanya kita sholat itu harus semangat, dosa kita akan dihapus. Dzikir jangan dilewatkan. Baik, terima kasih. Salamnya kapan? Nanti ketika udah selesai sholat, mau pulang ke rumah masing-masing. Ya, salam itu 2, ketika liko berjumpa atau ketika berpisah. Baik, makasih. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Tolong sama Ibu, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Ustaz. Mangga. Tapi keluar dari jamaah. Insya Allah. Saya punya keluarga perempuan Pak yang mau menikah siri. Tapi mereka itu punya suaminya dulu kan meninggal. Terus mereka itu mau menikah lagi. Tapi mereka itu lebar pensiunannya, lalu mereka itu menikah siri. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustaz? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Nikah dalam syariat Islam itu tidak dikenal istilah nikah siri, nikah jahri. Syir dan jahri itu adanya dalam bab sholat. Syir itu perlahan, jahar itu dikeraskan. Yang dikenal istilah yang tepat dalam syariat agama Islam itu nikah menurut syariat ajaran agama
Islam. Titik. Ya. Nah, rukunnya ada 5. Mempelai laki-laki, mempelai wanita, ya, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Ketika hadir kelima unsur ini, sah nikahnya menurut syariat ajaran agama Islam. Hanya permasalahannya di negara kita nikahnya sah. Jadi kalau sudah sah sudah boleh malam pengantinan. Sudah sah. Ya, ada saksi kan. Ijab qabul, nikahkan wali, dan yang berhak menikahkan itu, yang wajib menikahkan itu adalah wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidain. Ya, tidak ada nikah atau tidak sah nikah kecuali harus ada wali dan 2 orang saksi. Hanya permasalahannya tatkala tidak tercatat di kantor urusan agama, disaksikan oleh para petugas, maka 2 orang itu tidak akan mendapatkan buku nikah. Sakitu. Buku nikah ini penting karena kalau mereka punya anak harus bikin akta kelahiran, masuk sekolah dan sebagainya. Syarat membikin itu harus ada buku nikah. Bikin paspor harus ada buku nikah. Itu masalahnya. Maka yang terbaik kemas saya, ya, karena kita hidup di negara kita yang kita cintai, laksanakan pernikahan sesuai dan syariat ajaran agama Islam, ya, plus tercatat sehingga resmi mendapatkan buku nikah. Hanya saya garis bawahi secara hukum itu sudah sah. Ya. Masih ada lanjutan loh Ustaz. Boleh. Karena istrinya itu kan suaminya itu kan PNS Pak. Sedangkan kalau punya pensiunan katanya nggak boleh nikah lagi. Kalau nikah lagi kan hilang gajinya itu. Mereka itu masih punya anak, tanggung jawabnya ngebiayain anak gitu. Tapi padahal mereka itu kan kalau udah nikah kan udah ada yang tanggung jawab ya Pak. Iya. Tapi kenapa kok nikah siri gitu, nggak nikah resmi gitu? Nah yang jadi pertanyaan saya itu Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Yang kedua itu bukan urusan syariat, itu urusan yang bersangkutan. Syariatnya pernikahannya. Jadi secara hukum Islam, ketika ada seorang yang menikah memenuhi syarat dan rukun nikah tadi 5 poin, ada mempelai laki-laki, ada mempelai wanita, syahidain ada 2 orang saksi, dinikahkan oleh walinya langsung, ijab dan qabul, selesai. Nikahnya sah. Adapun urusan masalah gaji, pekerjaan sebagainya, nah itu urusan kemudian. Jadi kalau ditanya apakah sah nikahnya, sah nikahnya. Ya, karena dalil mengatakan begitu, la nikah illa biwaliin wa syahidain. Ketika dia dinikahkan oleh walinya dan ada 2 orang saksi, maka sah nikahnya. Sebaliknya kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak sah nikahnya. Adapun kaitan berikutnya tentang pekerjaan sebagainya, yaitu urusan yang bersangkutan dengan negara. Nanti aturan yang akan mengatur nanti. Satu. Yang kedua, betul ibu katakan, ketika seorang suami udah menikahi istrinya, ya otomatis dia sudah siap menjadi imam. Quran surah An-Nisa menjelaskan bahwa wabima anfaqu min amwalihim. Sebelumnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita, dia jadi imam di rumah tangga, maka dia punya beban kewajiban, yakni wabima anfaqu min amwalihim, berkewajiban untuk menafkahi anak dan keluarga. Berani menikah? Berani menikahi. Ya, Ummu Salamah ketika wafat oleh Abu Salamah syahid bin Laga, Rasul mengajarkan Ummu Salamah, nih baca doa ini. Ibu hafal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma juni fi musibati wa aqibni khairan. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah yang aku alami ini, dan berilah aku gantinya yang lebih baik. Ibu yang belum
punya suami sok baca. Beberapa waktu kemudian Rasul datang kepadaku menyatakan beliau melamarku. Aku tersanjung. Wahai Ummu Salamah, doa kamu diijabah sama Allah. Allah akan berikan gantian suami yang lebih baik. Siapa? Aku. Kaget. Ya Rasul, telepat ya teh. Aku nggak mimpi nih, mungkin gitunya. Enggak. Ini perintah Allah, aku menikah. Ya Rasul, aku ini wanita tua. Aku ini wanita pecemburu. Aku ini banyak tanggungan, banyak anak. Nah ini masa anak nih. Nabi bersabda, wahai Ummu Salamah, tentang usia sama, aku udah tua. Tentang apa tadi? Pencemburu, aku akan berdoa semoga Allah menghilangkan cemburumu. Tentang anak-anakmu, tanggunganmu juga nanti jadi tanggungan aku. Tuh. Ya ulah nikah yang ka ibuna wungkul, anak diantap. Puntennya. Jadi harus siap. Ibu tenang. Bapak kan jadi seorang ibu ke. Aku, ayah nih, bapak nih akan insya Allah memenuhi kamu. Ya, saya ulang jawabannya. Jadi secara hukum syariat Islam, ketika akdun nikah berlangsung, syarat hukum dipenuhi sah. Adapun masalah kerjaan seperti itu masalah lain. Itu masalah aturan negara ya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi, baik di dalam tema ataupun di luar? Baik, silakan Pak. Nah, ini juga ada yang nanya Kang Sadadin ya? Ya. Nanti ditanyakan. Mangga, dari masih dulu. Ada lagi? Ada, silakan. Oh, mangga. Mic-nya pemuda. Ada 2, ada 3 mic-nya. Nah, tolong ke Neng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di hadis bahwa imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Makmum baca amin ya Pak. Betul. Itu di penempatan cara baca amin itu si imam juga baca amin. Ya. Sedangkan di hadis lain kan ada setelah waladhdallin baca amin. Ya. Juga setelah imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Dan di hadis tersebut, apabila aminnya bertepatan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Bagaimana tanggapan hadis tersebut, Pak Ustaz? Baik. Tentang bacaan amin, ini hadis siapa? Yang dimaksud oleh Pak Haji itu ini, apakah bacaan amin imam dan makmum itu ada 2 ini? Apakah harus bersamaan? 1 dengan makmum dan imam. Yang kedua, apakah tunggu imam dulu baru makmumnya amin? Nih, di buku itu saya tulis juga Pak, insyaallah ada itu yang sudah disiapkan Pak. Jadi nanti bisa lebih kuat lagi karena dalil naqli yang dicantumkan. Nah, di sumbernya di sini. Kajian subuh ada, kajian Bulughul Maram kan di sini? Ada. Ya, alhamdulillah. Harus ya. Bentar. Nih, alhamdulillah, Al-Fatihah. Amin. Ini Pak nih, hadis 301. Kecil ya? Hadis dari Nu'aim tadi udah disampaikan tadi. Baik, saya simpulkan aja Pak. Lama saya dari yang pertama ada 2 keterangan, dua-duanya sahih. Kalau sahih jangan dipertentangkan. Hadis yang pertama tadi, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
faqulu amin. Apabila imam membaca Al-Fatihah sampai pada bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakanlah amin. Hadis riwayat Nasa'i wa Ibnu Majah dari Nu'aim Al-Musmir. Jadi itu yang kita praktekkan di sini. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pastikan nunnya sampai selesai. Jangan di tengah-tengah waladdall amin. Pastikan imam selesai waladdallin amin. Dan amin makmum dengan imam itu berarti berbarengan, dan malaikat pun yang ikut berjamaah ikut mengaminkan imam. Dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, pilih itu aja. Emang ada tapi nggak banyak di beberapa masjid yang menunggu imam dulu. Ya, diantaranya hadis yang menerangkan innamajul imam utama bih, dirinci ketika jangan dulu sujud ketika imam belum sujud, jangan dulu ruku dan sujud, termasuk jangan dulu amin sebelum imam mengucapkan amin. Jadi waladdallin jempling, cik imam teh amin, baru makmum amin. Kalau ada yang begitu, ya itu pun dua-duanya sahih, Pak. Jangan saling menyalahkan. Tapi yang kita amalkan yang pertama hadis dari Nu'aim Al-Musmir tadi. Begitu imam mengatakan waladdallin amin. Ya Pak ya, saya penjelasan. Baik. Baik Ustaz, ini dari sahabat TVDM. Ya, silakan. Ada dari Ibu Ratna Suminar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, ya. Apakah ada dalil sebelum azan ada bacaan basmalah dan sholawat, dan mengapa azan subuh berbeda dengan azan lainnya? Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sholawat? Ada, tapi bukan sebelum, sesudah azan. Ya. Dan tidak dikeraskan bagi muazin, udah salawat la ilaha illallah Allahumma sholli, kayak disebut tambahan adan. Di belakang lainnya dia baca sholawat, kemudian baca doa pada azan, Allahumma robba hadhi da'watit tamah, dan seterusnya. Jadi sebelum ada nggak ada baca apa-apa. Satu. Yang kedua tadi Kang Dendi. Yang kedua, mengapa? Oh, mengapa? Azan subuh berbeda. Ada mengapa tos dituna? Ya, ya. Di antara muazin Rasul itu ada yang benar Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau bila azan fakulu washrobu, nanti kalau bila azan ya makan minum. Kenapa? Bila azan itu adzan awal, kurang lebih 50 ayatan sebelum adzan subuh. Di orang masa zaman lah, atau 50 menitan lah. Karena kita udah rutin pukul berapa adzan awal tuh? Pukul 3. Nah itu pukul 3 lebih ya. Pokoknya menghitung 1 jam aja. Wakulu wasabu, makan minum, makan sahur. Kalau bukan Ramadan, bangun tahajud. Nah itu jadi kan tanda Pak. Ya itu udah Mas Bro tuh udah bangun tahajud tuh. Makanya ada taswib, as-sholatu khairum minan naum. Itu dia ada awal. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kadang tong disalahkan artinya. As-sholatu khairum minan naum. Ajarkeun teh cenah teu salat ge teu naon. Nah, eta mah malas ngedul. Bangun. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Hatta sehingga Ibnu Ummi Maktum adzan lagi, yakni adzan subuh. Dan kalimat adzan yang Rasul ajarkan baik duhur, asar, maghrib, Yesus, kalimatnya sama, plat itu, di plat sama. Ya, kita lihat asbabul wurud turunnya adzan. Ya, tapi kadang-kadang suka tibulak, macam di Mekah, di Madinah. Nanti yang mau umroh tanggal 6 jangan kaget, di Mekah itu adzan awal itu 1 jam persis itu sebelum subuh, tidak pakai as-salatu naum. Adzan subuh pakai as-salatu naum. Kumata
tongkumah ini khilafiyah. Jangan dijadikan perdebatan. Di Mekah oke, tak gitu. Ya, di Mujud Tandali yang kita pahami, ya adanya tasawuf itu di adan awal. Itu yang kita amalkan. Ketika ada perbedaan sawi tong jadi ribut. Tetap kita jaga ukhuwah. Mau ke Mekah, naon adan awal tuh make antong jadi alasan. Baik, Ustaz Dendi, jemaah sekalian, cekapnya ini anak-anak santri kita mau mengadakan samen, balama samen punya. Bukan wisuda, bukan. Tekengeng ke Bapak Gubernur Gus Yudam. Mau samen, syukuran, dan juga tidak di hotel. Ini di sekolah kita aja, lingkungan kita. Karena alhamdulillah DM kita punya gedung dakwah, alhamdulillah dimanfaatkan. Samen sambil ngasih penghargaan, ya bagi orang tua semua dimohon hadir ya. Ya, alhamdulillah kita kasih support, kasih semangat sampai ada yang udah hafid 1 juz, alhamdulillah, juz amma, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, paling banyak berapa juz? 6 juz. Wih, masya Allah, luar biasa. Kita dukung ya. Apa jemaah boleh hadir? Boleh juga. Ini terbuka untuk umum. Mudah-mudahan Ustaz Ayatnya pun sehat, nanti bisa ikut hadir ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Infak sedekahnya yang tadi sampaikan pada kami, melanjutkan pembangunan masjid juga terima kasih ya. Ingin wakaf silakan ke Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekeningnya 20301 21310 ya, gitu ya, betul, 20301 maaf 21310 saya ulangi yang nanti salah kayak kabatur lompatna. Yang mewakaf untuk masjid khusus, beli loster tadi per buahnya berapa? Rp30.000, yang kita perlukan 500 buah saja ya. Silakan mau 1 loster, 2 loster, beli sapotongnya mau bisa dipasangkan, mangga langsung aja transfer 21310 atas nama Darul Muttaqin. Konfirmasi ke Pak Haji Tarsim Bendahara 0821 1903 1662. Pada semua hamba Allah yang mungkin namanya nggak disebut, Allah Maha tahu, kami ucapkan berjuta-juta terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran washolli alaihim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahil alamin. Ibu-ibu jemaah, terima kasih konsumsi sarapan paginya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Kita akhiri perjumpaan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.